Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rea Dwi Werdiningsih Irdiansyah, NIM 2018 105 103 11 003. Saya akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional dari segi ilmiah. Ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Lalu dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara, maupun antar orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara lainnya. Secara keseluruhan, ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, yaitu ekspor dan impor, yaitu suatu transaksi hasil kerjasama ekonomi antar negara. Ekonomi internasional mencakup aspek mikro maupun makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional. Kegiatan perdagangan internasional ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Dalam aspek makro, hal-hal yang menyangkut perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Setiap ada perubahan permintaan maupun penawaran agregat di pasar dunia, termasuk harga, maka pengaruhnya dirasakan dalam bentuk perumahan, ekspor atau impor, dan secara tidak langsung juga pada produksi dan harga di dalam luar negeri. Ruang lingkup dalam perdagangan internasional termasuk dalam ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional. Kedua, teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional. Ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan keempat, perusahaan multinasional. Ilmu ekonomi internasional juga mempelajari alokasi yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Problematik ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional, artinya masalah alokasi dianalisa dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dengan negara lainnya. Para pelaku yang mengadakan hubungan internasional meliputi swasta, pemerintah, maupun organisasi internasional. Faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, yang pertama, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak merata di setiap negara. Ketiga, kebutuhan yang tidak bisa diusahakan sendiri, misalnya pangan dan teknologi. Keempat, keinginan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dan kelima, keadaan dan letak geografis tiap negara tidak sama. Lalu faktor eksternal, yang pertama, ketergantungan suatu negara terhadap negara lain terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan serta keamanan. Yang kedua, guna membangun komunikasi dan persahabatan antar bangsa, guna mewujudkan kerjasama yang produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing. Ketiga, keinginan mewujudkan tatanan dunia baru yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya. Di sini ada 6 manfaat dari ekonomi internasional. Yang pertama, dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena perbedaan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang rendah dan teknologi. Kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen.
Keempat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kelima, menambah devisa negara. Dan keenam, menjalin persahabatan dengan negara lain. Masalah-masalah dalam ekonomi internasional. Dalam setiap negara menginginkan perdagangan yang dapat berjalan dengan lancar. Namun ada juga hambatan-hambatan yang dapat merugikan negara-negara tersebut dalam melakukan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Negara yang melakukan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Apabila nilai mata uang pengekspor lebih tinggi dari mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Maka dari itu, agar kedua negara diuntungkan, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Lalu yang kedua, kualitas sumber daya rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja karena SDM rendah, maka kualitas hasil produksi akan berpengaruh rendah. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang berkualitas baik. Yang ketiga, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Demi melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri, setiap negara memberlakukan kebijaksanaannya yang berbeda-beda. Misalnya, menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri. Yang keempat, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Tujuan adanya organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negara anggotanya. Organisasi ekonomi regional tersebut mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.